selamat datang lagi di channelnya Dodo. Kali ini kita akan coba membuat tutorial cara update firmware dari DJI Mavic Air 2. Jadi saya akan buat tutorial bagaimana cara mengupdate firmware yang baru yang dikeluarkan oleh DJI. Jadi saya sambil baca. Jadi ini update versi 0340 tahun 2020. Jadi ada beberapa keunggulannya. Yang pertama adalah menambahkan mode penerbangan keselamatan. Jadi istilahnya kayak obstacle. Jadi bisa menghindari obstacle. Jadi yang sebelumnya itu si drone-nya ini kalau ada suatu tembok atau pohon atau obstacle lah, rintangan, dia akan sensornya ini akan langsung berhenti, jadi dia nggak mau bergerak. Nah, dengan update yang baru ini dia akan menghindari dengan bergerak ke kiri atau ke kanan seperti itu. Jadi dia akan merespon si obstacle itu secara otomatis, jadi langsung terbang, menghindarilah belok ke kiri atau ke kanan gitu. Terus ada menambahkan mode zoom 4K. Nah, yang mendukung zoom digital 2 kali saat disetel pada mode 4K 30 atau 25 atau 24 frame per second-nya. Terus yang ketiga adalah menambahkan 2 kali zoom digital saat disetel pada mode 2.7K dengan FPS-nya 60, 50, 48, 30 dan 25 frame per second-nya. Terus resolusi 4K-nya waktu melakukan mode hyperlapse. Jadi waktu hyperlapse sudah bisa menggunakan mode 4K. Jadi tampilan gambarnya akan lebih jelas ya. Cuma ya memorinya harus lebih besar karena membutuhkan kapasitas videonya itu akan lebih besar seperti itu. Terus kalau menggunakan FPV itu stabilisernya atau gimbalnya akan lebih optimal. Itu bagi yang punya FPV ya. Terus yang keenam itu kinerja pemotretannya itu dapat dioptimalkan ketika flight mode. Jadi waktu disetel si remote ini disetel pada mode sport, jadi proses pemotretan atau pengambilan gambarnya itu akan lebih dapat dioptimalkan. Jadi kadang kalau kita pasang pada mode sport itu kadang baling-baling ini kan kelihatan waktu pengambilan gambar kan, baling-baling yang di depan. Nah, yang di depan ini kadang dapat kelihatan. Nah, ini nanti akan dapat dioptimalkan atau bisa nggak muncul lah, maksudnya seperti itu. Terus yang ketujuh itu hyperlapse-nya tadi dioptimalkan. Jadi jumlah titik bisa menjadi 45 poin. Nah, terus yang ke-8 itu active track-nya itu juga lebih dioptimalkan ketika dia itu mengunci objek itu kepada kendaraan, vehicle gitu kan. Tetapi dengan status ketinggiannya rendah. Jadi ketika dia active track pada kendaraan, pada mobil atau motor atau apa, dia akan lebih dioptimalkan pada posisi ketinggian si drone-nya itu rendah. Jadi sebelumnya kan kadang kalau ketinggiannya rendah itu dia agak tidak begitu, active track-nya tidak begitu bagus atau dia akan lebih tinggi menjadi lebih bagus. Nah, ini dalam posisi ketinggiannya rendah ini akan lebih bagus lagi. Seperti itu. Nah, jadi pastikan dulu baterai si drone-nya ini sudah dalam posisi penuh ya. Karena ketika melakukan update firmware itu butuh waktu yang cukup lama ya. Itu tergantung dengan koneksi internet. Kalau koneksi internetnya kencang, cepat, itu mungkin bisa lebih cepat ya.
Kalau saya kemarin sudah nyoba itu kurang lebih 15 menit karena internetnya di hotel. Ini karena posisi saya lagi di hotel, jadi cepat kencang, jadi bisa lebih cepat ya. Tergantung si kapasitas bandwidth atau apa ya istilah internetnya itu, kenceng lah, cepet lah seperti itu. Oke, yang penting baterai itu full, sama baterai si apa namanya remote-nya ini harus full juga. Jadi pertama ini harus kita connectingin dulu ke handphone ya. Seperti biasa kayak menghidupkan apa namanya? Menghidupkan drone. Oke. Bagaimana cara update firmware-nya? Nah, seperti ini. Oke. Jangan lupa ini pertama harus kita lepas dulu gimbalnya. Seperti biasa kita buka. Karena ketika proses si update firmware itu kadang baling-baling ini akan seperti start pertama. Jadi hati-hati, jadi gimbalnya memang penutup gimbalnya harus dibuka ya. Ini kita pastikan dulu seperti posisi dalam keadaan seperti mau menerbangkan drone. Jadi kita aktifkan dulu, kita hidupkan, pencet 2 kali. Pada remote juga kita pencet 2 kali ya, sampai connecting. Nanti bisa dilihat langsung, ini saya zoom aja di layar handphonenya ya. Pokoknya semua dalam kondisi waktu mau posisi terbang. Oke, kita buka dulu aplikasi DJI Fly-nya, kemudian kita konekin dulu ke aircraft sampai dia benar-benar take off permit gitu kan. Terus ke titik 3 di kanan atas, kemudian kita pilih about. Kemudian di situ kita pilih check for update. Jadi untuk ngecek versi, nah ada tulisannya new firmware available. Kita pilih update, kemudian ini dia fitur-fiturnya yang udah saya jelasin tadi, ya kan? Nih fitur-fiturnya. Kemudian kita klik aja update, dia akan otomatis mulai ngedownload fitur-fitur update firmware-nya. Oke. Ini tergantung kecepatan internetnya ya. Kalau internetnya cepet sih bisa lebih cepet lah. Oke, bisa dapat dilihat lah di sebelah kiri itu. Tadi udah saya jelasin. Jadi si mode penerbangan keselamatan itu kita bisa obstacle-nya itu nanti otomatis dia akan merespon perintah untuk menghindari terbang ke kiri atau ke kanan ya. Kalau yang sebelumnya dia akan berhenti, kalau ada obstacle itu dia akan berhenti. Kemudian yang kedua itu adalah mode zoom 4K ya. Jadi zoom digital itu bisa 2 kali saat disetel pada mode 4K dengan frame per second-nya 30, 25 atau 24. Kemudian yang ketiga itu menambahkan 2 kali zoom digital saat disetel pada mode 2.7K dengan FPS-nya 60, 50, 48, 30 dan 25. Dan zoom digital 4K-nya saat disetel pada mode 1080p dengan FPS-nya 60, 50, 48, 30, 25 atau 24. Kemudian yang keempat itu menambahkan resolusi 4K pada mode pengambilan hyperlapse. Oke, yang kelima itu kalau kita memakai FPV itu bisa dapat dioptimalkan gimbalnya. Kemudian yang keenam, ketika proses pemotretan itu dioptimalkan saat terbang dengan mode sport. Jadi waktu pengambilan gambar itu menghindari tampilan baling-baling yang ada di kameranya. Kemudian yang ketujuh itu mode hyperlapse itu dapat dioptimalkan sehingga menambahkan kemampuan untuk menjeda pemotretan selama mode hyperlapse. Jadi jumlah titik itu
menjadi 45. Oke, terus yang terakhir itu active track-nya itu lebih dioptimalkan ketika melacak atau mengunci target pada kendaraan vehicle dengan ketinggian yang rendah. Nah, kalau udah selesai firmware install. Nah, ini kalau sudah selesai. Jadi downloadnya itu sebesar 178,28 MB. Sebenarnya kecil aja ya memang. Cuma membutuhkan waktu karena harus connecting dengan si drone-nya ya. Oke, kalau udah ini sudah selesai sebenarnya. Kita cek-cek lagi aja. Jadi dia akan masuk lagi ke aplikasinya. Nah, di sebelah kiri itu ada tombol flight assistant-nya, obstacle avoidance action. Nah, itu bisa dilihat itu kalau bypass, brake atau off. Itu. Nah, ini bisa diatur disable sideways flight-nya. Jadi kalau dia enable itu control stick-nya itu tidak perlu digerakkan, dia akan bergerak kanan atau kiri gitu. Kalau di offin biasanya untuk mode sport dia akan nabrak gitu. Jadi sensornya akan mati gitu. Seperti itu. Jadi terus gimbal modenya jelas, FPV modenya akan lebih di optimalkan seperti itu. Oke, ini biasa masih sama, kita setting-setting aja. Nah, sekarang aircraft firmware-nya sudah versi 03.0. Oke, tapi base tadi FlySafe database-nya masih belum terupdate ya. Oke, sudah selesai. Jadi tampilan di sebelah kiri itu sudah ada obstacle-nya, sebelah kiri yang hijau. Sebelumnya kan cuma ada tombol take off aja. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja tutorial update firmware versi 0340 tahun 2020 dari drone DJI Mavic Air 2. Ya, mungkin itu aja. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, komen kalau perlu. Nah, terima kasih, dadah.